Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeki Pristoni, praktisi talent mapping. Di sini senang sekali membersamai Anda, sahabat talent mapping yang berbahagia. Saya akan coba membahas dua bakat ya. Di sini saya akan coba membahas dua bakat. Yang pertama bakat responsibility dan yang kedua adalah bakat belief. Dimana dua bakat ini kita coba ada hubungannya nggak sih gitu ya. Kemudian kita akan ke bakat responsibility dulu. Baik, apa sih bakat responsibility itu ya? Pribadi yang sangat bertanggung jawab atas apa yang mereka sanggupi untuk mereka lakukan gitu. Kalau mereka sudah bilang saya siap melaksanakan, maka dia pasti bertanggung jawab dengan hasil itu, bagaimana prosesnya gitu. Mereka akan berkomitmen untuk menjaga nilai, kejujuran dan kesetiaannya. Juga bisa diandalkan dalam melaksanakan tugas apapun dan mampu fokus pada menuntasan tugas-tugas yang ada. Sahabat talent mapping yang berbahagia, apa aja potensi kekuatan yang mungkin ada pada orang yang memiliki bakat responsibility? Apa gitu ya. Nah, potensi kekuatan itu didukung oleh kombinasi bakat responsibility. Misalnya liaising nih ya. Kegiatan ini berhubungan dengan 3 bakat ya. Bahkan lebih. Ada responsibility, berdinamika dengan bakat relator dan communication. Kemudian representing. Kayak nama kegiatan yang untuk merepresentasikan sesuatu misalnya. Apa tuh? Ada bakat responsibility, kemudian berkolaborasi dengan bakat communication. Kemudian ada controlling atau monitoring. Di sini bakat responsibility berdinamika dengan bakat command dan bakat arranger. Dan ada interrogating ya, interrogating di mana responsibility, kemudian command maupun communication berdinamika. Kalau yang delivering gitu, mengirimkan barang tertentu gitu ya ke tempat yang sudah dituju gitu, yang sudah ditentukan. Kegiatan ini ada bakat responsibility, ideation maupun fokus. Integrating juga ada responsibility, command maupun communication. Producing ada responsibility, kemudian fokus dan ideation. Kemudian ada lagi building, di mana ada bakat responsibility berdinamika dengan konsistensi dan fokus. Dan testing ya, di mana kegiatan ini berdinamika dengan bakat responsibility maximizer maupun bakat deliberatif. Securing, kegiatan untuk memastikan keamanan, itu adalah responsibility, deliberatif maupun konsistensi. Sahabat bakat talent mapping yang berbahagia, dari potensi kekuatan yang ada, apa saja tipe kekuatan yang muncul? Di sini bisa kita cek dari ambassador, ya, commander, creator, producer, itu yang bisa kita cek. Nah, bagaimana mensiasati jika bakat responsibility kita lemah? Yang perlu rekan sahabat talent mapping lakukan adalah gunakan bakat-bakat lain untuk menjadi motivasi dalam melakukan tugas kita, seperti bakat belief misalnya, bakat strategik, bakat fokus, dan bakat ini menjadikan kita fokus menyelesaikan tugas. Begitu. Kemudian ya, sebelum menerima sesuatu tanggung jawab, ya ngukur juga deh. Kita harus sadar diri sudah sejauh mana kemampuan kita dalam menerima sebuah tanggung jawab besar gitu kan. Jangan sampai kita nggak enak nolak tanggung jawab, tapi kita terima-terima aja, malah merugikan diri kita. Nah, di sini yang harus kita siapkan diri kita gitu. Bakat responsibility ini pengaruhnya kuat banget, dimana ya kita sukar menolak jika ada tawaran atau permintaan bantuan misalnya kita dari orang lain, apalagi orang itu berjasa atau
ya bernilai bagi kita itu nggak enak nolak gitu. Nah, di sini kekuatan bakatnya. Baik, contoh peran atau profesi yang membutuhkan bakat responsibility itu bisa manajer ya, kemudian bendahara, kemudian cashiering, bisa juga satpam, quality control. Baik sahabat talent mapping yang berbahagia, kita akan bahas ke bakat belief juga. Nah, di bakat belief ini mereka adalah pribadi yang mendorong seseorang untuk hidup dengan nilai-nilai kebaikan yang dia diyakini. Dia yakin seperti apa kebaikan, dia akan melakukan itu. Memberikan dukungan yang tulus, senang melayani, mendukung, bahkan berkorban untuk orang lain. Sampai seperti itu. Kemudian cenderung mendahulukan orang lain untuk mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri. Dia tuh kalau sudah nolong, udah melakukan sesuatu, personal ini sangat bahagia. Itu, dia ingin ada penghargaan di balik itu semua. Dalam hatinya dia ada posisi gitu. Dia itu berguna gitu. Bisa memberikan yang terbaik dalam bentuk tindakan, jasa atau kegiatan yang ia lakukan. Dan fokusnya adalah ya tadi mendorong untuk melakukan sebuah kebaikan. Kemudian apa sih potensi kekuatan yang mungkin ada pada orang yang memiliki bakat belief? Yaitu di sini ada serving, di mana bakat belief berkolaborasi dengan empati maupun responsibility. Kemudian asistensi di sini relator dan responsibility maupun belief. Kemudian greeting ya, ada WU, bakat WOO, dan communication berkolaborasi dengan bakat belief. Maupun informing, di mana bakat belief berkolaborasi dengan communication, konsistensi, ya. Dan selanjutnya ada volunteering, orang-orang yang mau menjadi volunteer atau kegiatan yang sukarelawan gitu ya. Di mana bakat beliefnya kuat, berkolaborasi dengan adaptability maupun aktivator dan empati. Kemudian counseling, di mana bakat empatinya kuat, individualisasinya kuat, dia juga belief. Baik, sahabat talent mapping yang berbahagia, potensi kekuatan yang ada. Dari potensi kekuatan yang ada, apa saja tipe kekuatan yang muncul? Di sini ada serving, informing, greeting, assisting, ini aja server ya, sebagai servernya. Kemudian volunteering, counseling itu juga termasuknya menjadikan caretaker gitu. Dimana kegiatan kekuatan ini berkolaborasi. Nah, bagaimana cara mensiasati jika bakat beliefnya lemah? Kondisi bakat belief yang lemah, ya nggak mau juga terima-terima amat. Itu istilah kata orang-orang yang memiliki bakat beliefnya lemah ya, yang nggak terlalu mau menolong sih, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Masih mikir gitu ya, masih ngecek dulu apa kepentingannya gitu kan. Tapi kalau bakat dorongan ini lemah, belief ini lemah, ya mencari dorongan utama, gimana bisa berkontribusi dengan orang lain, seperti bakat developer dan empati maupun activator. Kita maksimalkan bakat-bakat kita yang jika kita cek, oh kita bakat kuatnya ternyata developer, ya kita fokus ke situ. Kemudian menemukan arti penting pelayanan dan motivasi untuk bergerak atau memberi atau melakukan sesuatu. Ya kita paham dulu deh untuk apa kita melakukan itu, kita sadar dan ada motivasi apa di balik ini semua gitu kan, sehingga kita harus melakukan berkontribusi dengan orang lain misalnya. Terus peran atau profesi yang membutuhkan bakat belief nih, ya banyak juga, banyak sekali deh. Satu, customer service, perawat ya, kemudian relawan nih banyak nih, consumer care, pelayan toko mungkin, juga membantu rumah tangga. Di sini beberapa peran atau profesi yang memang membutuhkan bakat beliefnya dominan. Sahabat bakat yang berbahagia, persamaan dan perbedaan dari bakat, konsistensi, dan bakat belief.
Coba kita cek. Pertama itu dia sama fokus pada tugas. Ya. Responsibility begitu juga, belief juga, ya harus jelas dia tugasnya adalah pelayanan misalnya. Kemudian sama-sama tidak bisa nolak kalau ada amanah yang memang diberikan atau diserahkan kepada kita. Minimal nerima dulu, tapi nanti akhirnya mumet di belakang. Gimana caranya gitu kan. Tapi dia termotivasi untuk melakukan yang terbaik gitu. Kemudian sama-sama mendorong untuk mendedikasikan diri kepada orang lain. Ya setelah misi selesai, kegiatan selesai itu mereka tuh tenang, bangga atau puas gitu hatinya, senang gitu kan. Tapi perbedaannya juga ada. Di bakat belief tidak membutuhkan kendali yang penuh dalam melaksanakan tugas. Jadi kalau belief itu nolong, kan? Menolong. Ada sistem yang sudah berjalan, dia nolong, dia memperlancar, dia membantu, gitu kan. Jadi mengikuti pola sistem yang berlaku. Tapi kalau responsibility itu bakat di mana kendali penuh dia pengen pegang. Ini tanggung jawab saya akan menyelesaikan semua, gitu bahasanya. Jadi fokus dalam penyelesaian tugas itu dipegang, kontrolnya sama responsibility. Nah, sahabat dalam mapping yang berbahagia, saya rasa berbahagialah bagi yang memiliki bakat responsibility, bakat belief, karena dengan adanya mereka ini, bakat ini pada personal, banyak orang-orang terbantu. Banyak orang-orang menjadi volunteer, relawan yang nggak perhitungan gitu loh, atas dasar kemanusiaan, dasar kebaikan. Kemudian apalagi holistiknya Kak, mengharapkan ridho misalnya ilahinya gitu kan. Ya udah nggak ada hitung-hitungan harus seperti apa. Dia pure membantu dengan baik, dengan maksimal, bahkan sempurna. Dan orang-orang yang ada di barisan ini orang-orang yang sangat-sangat baik. Berbahagialah bagi kita semua yang memiliki bakat-bakat seperti ini. Karena pelayanan untuk kebaikan itu terjadi, terlaksana, dan saling mengisi antaranya. Baik, terima kasih atas perhatian dari materi bedah bakat di dua bakat responsibility maupun bakat belief. Semoga menambah wawasan kita, mencerdaskan pemahaman kita, bakat-bakat tentang bakat-bakat. Semoga juga berkenan. Jangan lupa kasih komen, boleh bertanya, boleh tulis di chat di konten ini. Ciki Pristoni, praktis talent mapping, berterima kasih atas perhatiannya. Salam sate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.